Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, salam damai sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali di dalam renungan pagi dan selamat juga menikmati berkat Tuhan yang masih Tuhan sediakan bagi kita sampai pagi hari ini. Dan kita percaya bahwa terangnya dan kasih-Nya menyertai kita. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan dan kemudian belajar untuk merenungkannya, bahkan juga terdorong untuk melakukannya, mari bersama kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu yang luar biasa bagi hidup kami. Engkaulah sumber terang, sumber hidup dan sumber kasih. Dan ketika kami menikmati hidup ini, ajar kami dengan senantiasa mengucap syukur kepadamu. Dan saat ini perkenankanlah kami di pagi hari ini untuk membaca firman-Mu, merenungkannya, dan dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam rahmat kasih setia Allah yang menjadi terang dan sukacita hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Bapak Ibu melihat lilin yang sudah menyala di depan saya ini. Lilin ini tentu akan berfungsi ketika ia menyala dengan apinya dan kemudian ditempatkan pada tempat yang tepat. Bahkan nyala lilin ini akan semakin terasa ketika ia bukan berada pada tempat yang terang, bukan pada tempat yang benderang, tetapi justru berada pada tempat yang gelap. Karena justru memang fungsi dari lilin ini dengan api yang menyala adalah memberikan terang bagi sekitarnya. Dan hari ini kita belajar melalui kitab Injil Matius pasal 5 ayat 13-16 yang berkata demikian. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus dan saudara-saudaraku yang ada di rumah, kita percaya bahwa manusia diciptakan. Manusia menjadi gambar dan rupa Allah. Manusia hidup bersama dengan sesamanya. Itu Tuhan punya tujuan. Tidak ada yang diciptakan oleh Tuhan sia-sia, tanpa maksud dan tujuan yang baik. Dan ketika saya dan saudara-saudara ada, diberkati Tuhan untuk menjalani hidup satu episode ke episode yang lain, satu kisah kepada kisah yang lain, pasti Tuhan punya rencana. Tuhan punya maksud. Dan pada pagi hari ini kita belajar bahwa Tuhan menginginkan kita menjadi garam. Garam tentu punya rasa. Dan rasa itu dibagi kepada sekelilingnya. Garam yang tawar, yang tidak punya rasa, adalah garam yang sia-sia. Sama dengan hidup kita. Ketika kita tidak punya rasa, tidak punya empati, tidak punya kekuatan yang kita bagi, tidak ada sesuatu yang bisa kita tawarkan dan kita berikan kepada orang lain, tentu menjadi sia-sia. Dan Tuhan mengajak kita menjadi terang atau lilin bagi sesama kita. Terang atau lilin itu tidak hanya ditempatkan pada tempat yang tertutup, tersembunyi, dan orang tidak bisa melihat. Ia harus berada pada tempat yang tepat, tempat yang bisa dilihat dan bisa menerangi banyak orang. Tentu tempat ini beresiko. Orang yang mau mengambil resiko untuk apa yang ia berikan. Orang yang mau mengambil tempat yang tidak nyaman, yang mudah dilihat oleh orang banyak, tetapi juga bisa menjadi sarana berkat bagi banyak orang. Itulah yang menjalankan fungsinya. Ia menjadi terang, di mana tidak tersembunyi segala kasihnya, segala perbuatannya, segala kehidupannya, yang dia bagi juga kepada banyak orang. Mari pagi hari ini kita menjadi garam yang memberi rasa, menjadi terang yang tidak tersembunyi, tetapi yang bersedia menjadi penerang bagi yang lain. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi. Amin.